Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Denugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi mengenai aplikasi tomografi seismik waktu tempuh di zona gunung api aktif. Tomografi gunung api aktif. Inversi tomografi dengan memanfaatkan waktu tempuh gelombang P dan S dari gempa vulkanotektonik telah banyak diaplikasikan untuk mencitrakan struktur PP Vs, rasio PP per Ps, dan rasio Poisson di sekitar zona gunung api aktif. Struktur kecepatan seismik dapat membantu untuk interpretasi geologi bawah permukaan mengenai hubungan antara proses subduksi, proses magmatisme, dan terbentuknya jajaran gunung api. Pemahaman mengenai keberadaan zona lemah, material panas, sistem magmatik flambing, dan proses magmatisme di bawah gunung api aktif sangat penting untuk usaha mitigasi bencana letusan gunung api. Tomografi waktu tempuh untuk studi di Gunung Api Sinabung. Gunung Sinabung tertidur lama atau tidak pernah mengalami erupsi yang besar sekitar 1.200 tahun. Kemudian mengalami erupsi pada bulan Agustus tahun 2010. Data gempa vulkanotektonik yang digunakan pada studi tomografi ini berasal dari periode waktu November sampai dengan Desember tahun 2013, di mana gempa-gempa VT banyak terjadi, konduit sudah terbentuk, dan magma sudah sampai ke permukaan Gunung Sinabung. Jumlah gempa VT itu sekitar 4.000 event yang terekam oleh 6 stasiun seismometer, di mana menghasilkan fase waktu tiba gelombang P sekitar 16.000 dan fase waktu tiba gelombang S juga sekitar 16.000, yang digunakan sebagai input untuk proses inversi tomografi waktu tempuh pada studi ini. Gambar ini merupakan distribusi epicenter dari gempa vulkanotektonik di sekitar Gunung Api Sinabung untuk periode November sampai dengan Desember 2013 yang ditandai dengan bulatan berwarna ya, sesuai dengan kedalamannya. Di sini yang warna merah untuk gempa VT yang relatif dangkal ya. Nah, sedangkan ini merupakan plot 3 dimensi dari hipocenter gempa VT di bawah Gunung Api Sinabung atau display 3 dimensinya untuk periode waktu tersebut. Data-data kegempaan dari vulkanotektonik ini digunakan sebagai input untuk inversi tomografi waktu tempuh di sekitar Gunung Api Sinabung ini. Tomogram PP, Vs, dan rasio PPPS di bawah Gunung Sinabung hasil dari inversi tomografi waktu tempuh. Yang ini merupakan tomogram PP, yang ini merupakan tomogram Vs, yang ini merupakan tomogram rasio PP per Vs. Warna biru untuk nilai PP tinggi, nilai Vs tinggi, dan nilai rasio PPPS tinggi. Warna merah sebaliknya untuk nilai PP rendah, nilai Vs rendah, dan nilai rasio PPPS rendah. Nilai PP, Vs, dan rasio PPPS diplot dalam nilai absolut. Ini merupakan distribusi anomali yang ditandai nanti dengan simbol R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Sedangkan bulat hitam ini merupakan distribusi dari gempa vulkanotektonik di bawah Gunung Api Sinabung. Kita lihat zona R1 ya. Kita lihat di sini zona R1 itu kalau kita lihat di sini punya PP-nya rendah, punya Vs-nya rendah, dan nilai rasio PPPS-nya tinggi. Di mana aktivitas gempa vulkanotektonik juga rendah dan berada di bawah tempat keluarnya magma di permukaan. Interpretasinya, zona R1 ini kemungkinan berhubungan dengan adanya material buram. Kemudian kita lihat zona R2 ya, zona nilai R2 di sini untuk PP-nya tinggi. Kemudian juga untuk Vs-nya itu relatif rendah ya. Kemudian juga untuk nilai PPPS-nya relatif tinggi. Dan tingkat kegempaan VT-nya cukup tinggi, tepat di bawah aliran lava yang lebih tua dan rekahan permukaan yang terbentuk pada Oktober 2013.
Interpretasinya kemungkinan berhubungan dengan zona rekahan batuan tua yang terisi oleh fluida yang merupakan batuan intrusi yang lebih dingin. Nah, kemudian kita lihat zona R3 dan R5 ya di sini. Ya, kira-kira kalau di struktur PS-nya di sini, di struktur pipe-nya di sebelah sini. Nah, zona R3 dan R5 ini kita lihat di sini zona R3 dan R5, nilai pipe-nya tinggi, nilai PS-nya tinggi, kemudian rasio PPPS-nya tinggi. Aktivitas VT tinggi dan tepat di bawah puncak gunung api Sinabung. Nah, kemudian diinterpretasi kemungkinan merupakan batuan intrusi vulkanik yang lebih tua dan kuat, kemungkinan mengelilingi konduit magma. Zona R4 ya, kita lihat ini merupakan zona R4 ya. Zona R4 itu merupakan zona dengan nilai pipe-nya rendah, VS-nya rendah, dan rasio PPPS-nya juga rendah. Nah, ini kemungkinan berhubungan dengan zona densitas rekahan kering yang terus berkembang atau zona yang mengandung campuran gas dan fluida pada keadaan superkritikal. Demikian materi kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.